Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Kadang, sorotan publik tidak datang karena seseorang sengaja mencarinya. Justru sebaliknya, perhatian itu muncul saat seseorang tampil apa adanya. Tidak berisik, tidak berlebihan, dan terasa jujur. Itulah kesan yang banyak orang rasakan ketika pertama kali melihat sosok yang Shefura Othman. Awalnya hanya potongan video singkat, sekilas muncul di lini masa. Tapi lama-kelamaan, rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya perempuan ini? Pertanyaan itu terus berulang, dan dari sanalah cerita ini bermula. Sebelum kita melangkah lebih Cantik ya jauh, Mbak Rara buat nih. kamu yang baru pertama kali mampir YB ke channel Rara. ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik dan update terbaru lainnya. Kalau sudah, terima kasih banyak atas dukungannya. Yang Shefura Othman lahir pada 9 November 1989 di Perak, Malaysia. Ia bukan berasal dari keluarga elit politik, bukan pula sosok yang sejak muda diarahkan untuk duduk di kursi parlemen. Justru perjalanan awal hidupnya jauh dari dunia kekuasaan. Ia mengawali karir sebagai seorang perawat. Sebuah profesi yang menuntut kesabaran, empati, dan kemampuan untuk benar-benar mendengarkan orang lain. Dari ruang-ruang perawatan itulah yang Shefura mengenal realitas masyarakat secara langsung. Ia bertemu dengan orang-orang biasa, dengan cerita hidup yang tidak selalu mudah. Bukan sekadar angka dan laporan, tapi manusia dengan rasa sakit, harapan, dan keterbatasan. Pengalaman itu pelan-pelan membentuk cara pandangnya. Bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari pidato besar, tapi dari kepedulian yang nyata. Masuk ke dunia politik tentu bukan langkah ringan, apalagi bagi seorang perempuan muda. Tantangannya besar, sorotannya tajam. Namun yang Shefura memilih berjalan dengan caranya sendiri. Tenang, konsisten, dan tidak mengejar sensasi. Hingga akhirnya, pada pemilu Malaysia tahun 2022, ia terpilih sebagai anggota Parlemen Bentong. Sebuah pencapaian yang lahir dari proses panjang, bukan hasil instan. Di balik pencapaian tersebut, kehidupan yang Shefura juga menyimpan cerita personal yang tidak selalu mudah. Ia diketahui pernah menjalani 2 kali pernikahan, dan keduanya berakhir dengan Cantik ya perceraian. cantik. Pernikahan pertamanya berlangsung pada 2016 dan berakhir pada 2019. Sementara pernikahan Jodohnya gak kedua dimulai panjang pada lah. 2021 dan resmi berakhir pada 2024. Fakta ini sering memicu rasa ingin tahu publik, namun ia tidak pernah menjadikannya bahan drama. Yang Shefura memilih diam, menjaga privasi, dan tidak menyudutkan siapapun. Ia tidak membuka luka lama untuk konsumsi publik, tidak pula mencari simpati. Sikap itu justru membuat banyak orang melihat kedewasaannya. Bahwa tidak semua hal perlu diumbar, dan tidak semua luka harus diceritakan. Bahkan ketika ia mengalami keguguran pada tahun 2022, cara ia menyampaikannya terasa sangat manusiawi. Tanpa berlebihan, tanpa drama. Di momen itu, banyak orang mulai melihat sisi lain dari dirinya. Seorang politisi, iya. Tapi juga seorang perempuan dengan perasaan, kehilangan, dan ketegaran. Lalu datanglah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal publik Indonesia. Kunjungan yang Shefura ke Lembur Pakuan. Sebuah tempat yang selama ini lekat dengan nilai budaya, perenungan, dan sosok Kang Deddy Mulyadi. Pertemuan itu Nih, terasa ke tempat jauh Kang dari kesan Deddy. formal. Tidak kaku, tidak dibuat-buat. Justru hangat, Asrul katanya. cair, dan penuh obrolan bermakna. Interaksi antara yang Shefura dan Kang Deddy Mulyadi menjadi titik balik viralnya sosok ini di Indonesia. Banyak yang awalnya hanya menonton sekilas, kemudian mulai memperhatikan lebih dalam. Cara ia mendengarkan, cara ia merespons, dan caranya menghargai nilai-nilai lokal yang disampaikan Kang Deddy. Semua terasa alami, bukan sekadar konten. Di titik inilah banyak orang Indonesia merasa nyambung. Karena Nyambung Kang ya. Deddy selama ini dikenal sebagai figur yang konsisten berbicara tentang budaya, kemanusiaan, dan nilai hidup. Dan ketika yang Shefura hadir dalam ruang itu, publik melihat ada keselarasan cara pandang. Bukan soal politik lintas negara, tapi soal cara memanusiakan manusia. Seiring viralnya momen tersebut, spekulasi pun bermunculan. Ada yang menafsirkan gestur, ada yang menyoroti Ini ekspresi, senyum-senyum nih. bahkan ada yang menarik kesimpulan terlalu jauh. Namun terlepas dari itu semua, satu hal yang jelas, kehadiran yang Shefura di Lembur Pakuan membuat publik Indonesia melihatnya sebagai sosok yang terasa dekat, bukan sekadar pejabat asing. Yang menarik, meski namanya terus diperbincangkan, yang Shefura tetap menjaga sikap. Ia tidak memanfaatkan viralitas secara berlebihan.
tidak melontarkan pernyataan sensasional. Ia kembali pada perannya sebagai wakil rakyat, menjalankan tugasnya dengan tenang. Dan justru karena itulah, rasa hormat publik semakin besar. Sekarang aku ingin bertanya ke kamu. Menurut kamu, ketertarikan publik Indonesia pada yang Syefura Othman ini murni karena momen viral bersama Kang Deddy Mulyadi? Atau justru karena banyak orang mulai merindukan figur publik yang tenang, berisi, dan tidak berisik? Nah, itu tadi kita dapat saksikan sosok sebenar katanya yang Syefura Othman yang punya cerita sendiri. Kita tahu ada pengalamannya, ada memorinya gitu kan. Udah menikah 2 kali dan kedua-duanya ya jodohnya nggak panjang lah ya kan. Dan kedatangan Mbak Rara ataupun yang Syefura Othman ini ke Lembur Pakuan, kayaknya itu kunjungan politik aja ya begitu, mau belajar dari Kang Deddy dan sebagainya. Tapi momen itu disorot dengan begitu gimana ya, bukan sebuah settingan yang dibuat-buat gitu kan. Dia berlangsung dengan sangat smooth, natural, secara ya begitu aja lah kan berlakunya. Itu yang membuatkan ramai netizen yang merasakan seperti agak melihat Kang Deddy itu perubahannya itu jadi bahagia banget, keserasiannya ada gitu, ketenangan dalam yang Syefura itu dalam membawa dirinya sebagai seorang politisi, sebagai seorang wanita gitu kan, dan datang ke Lembur Pakuan dan telah telah membuatkan se-Indonesia itu kayak mendoakan kebahagiaan Kang Deddy bersama Mbak Rara gitulah kan, dipanggil sebagai ibu apa ya, IKK gitu kan untuk ibu gubernur lah. Dan viral se-Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana bermulanya kerjaya politik Mbak Rara ini, bermula daripada bekerja sebagai seorang perawat dan ia menjadi seorang politisi akhirnya, dan sehingga kini mungkin perawatannya itu lembut, tegasnya, cerdasnya itu kelihatan, bercakap bila perlu begitu kan, tidak berlebih-lebihan, lebih ya begitu. Jadi menjadi daya tarikannya itu kepada Kang Deddy, daya tarikannya kepada netizen Indonesia, merasakan yang Syefura itu cocok untuk dipadankan dengan Bapak Aing gitu loh. Dan akhirnya dia menjadi sangat viral dan menjadi ikutan orang-orang, terutama ini Jabar, yang mengikuti account TikToknya yang Syefura, ngikuti IG dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat positif pastinya. Kita mengharapkan 2026 ini mungkin akan menjadikan, mungkin ada berita-berita baik di kedepannya, kita nggak tahu. Tapi apapun kita mendoakan agar kedua-dua mereka saling bahagia. Dan siapapun, kalau berjodoh alhamdulillah, kalau nggak dikatakan bukan jodoh, nggak apa-apa, kita doakan agar mereka itu bahagia, berjaya, dan menjadi pemimpin yang membela masyarakat sampai kapanpun insya Allah. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana sosok sebenarnya yang Syefura telah dibongkar gitu kan? Kita komen di bawah, karena kita juga mau tahu pandangan teman-teman di channel ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum, hatur nuhun.